Perhatian semuanya. Siap, Dek. Selamat, Dek. Dekat, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Ibu absen dulu ya. Yang kita hari ini. Baik, Ibu absen dulu ya. Tio Maida, Luna Amelia, Naila Safa, Tengku Indah, Afriya Nisa, Febri Wulandari, Wahyu Saminka, Randy Aditya, Muhammad Rafi Saputra, Tiara, Ajeng, Muhammad Farhan, Rizky Budiasni, Sinta Uliana, Jesse Sestoni, Rahel Raisa, Prof. Wigatul, Lufansa, Haikal, Azra Tunisa. Baik Nat, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengecek dulu kesiapan kalian dalam proses pembelajaran. Silakan dicek dulu bajunya apakah sudah masuk di dalam. Sudah. Oke, rapi bajunya dimasukkan ya, jangan dikeluarkan. Terus sampah-sampah yang dibawa tolong diambilkan ya, dimasukkan dalam sampah. Ini nanti biar kelas kita menjadi aman, nyaman dalam belajar. Oke, anak ibu, sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sebagai penguatan pendidikan karakter dan untuk menanamkan nilai nasionalisme. Oke. Ini semuanya ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, Tuhan di sana. Kita hari ini belajar mengenai menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita masuk ke materi pokoknya, siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Oke, ini silakan diri. Materi minggu lalu. Baiklah, materi kami minggu lalu yaitu hak dan kewajiban negara. Seperti kita tahu, kembali lagi ke hak atau HAM, yaitu hak asasi manusia. Hak ini bersifat universal atau kita sejak lahir kita memiliki HAM. Kemudian HAM untuk negara itu yaitu adalah hak pendidikan, hak tinggal berkaya, hak untuk berpendapat, hak untuk tempat tinggal, hak untuk sekolah dan segala macam. Oke, teman-teman. Oke, mau nanya hak dan kewajiban untuk diri kita sendiri apa yang kalian ketahui? Hak apa aja yang kalian punya? Silakan mau berpendapat. Hak dan kewajiban apa? Jadi hak berpendidikan. Hak berpendidikan. Nanti ada lagi? Hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Oke. Hak mendapat yang perlindungan. Hak untuk mendapat perlindungan. Ya betul. Sudah ada? Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita menggunakan model PBL atau problem solving, di mana tujuan pembelajaran kita ini untuk memecahkan suatu masalah, di mana nanti masalahnya ini akan diberikan di LKPD untuk kalian selesaikan. Di mana tujuan ini nanti pelajaran kita ada bentuknya penugasan, ada tanda jawab dan nanti ada evaluasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa dilihat di layar monitor. Peserta didik dapat menemukan penyebab kasus-kasus pelanggaran HAM dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dan mempresentasikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan negara dengan baik. Jadi sudah tahu ya tujuannya ya. Sudah tahu kalian nanti menganalisis, mencari penyebabnya, terus nanti kalian mencari upayanya untuk penanganan kasus yang terjadi. Dan itu nanti dipresentasikan dalam diskusi kelompok. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran ini, Ibu akan menanyakan sebuah video.
Iya, ya harus kalian lakukan. Oke, sudah melihat ya kan? Tayangan video mengenai apa tadi? Cyberbullying. Termasuk menerangkan tidak? Termasuk. Oke, silakan ditanggapi videonya. Ya silakan silakan. Sebelumnya terima kasih kepada ibu yang telah memberi saya kesempatan untuk menanggapi tersebut. Menurut saya, bullying adalah tindakan yang tercela. Sekolah merupakan tempat belajar dan mencari ilmu. Tidak selamanya siswa yang di video tersebut melakukan tindakan bullying pada temannya. Karena semua orang itu berhak mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Bullying juga merupakan yang melanggar hak asasi manusia. Korban bullying akan merasa menderita secara mental. Hal tersebut tentu dampaknya sangat tidak baik dalam proses belajar dan mengajar. Ya, terima kasih. Oke, ada yang mau menanggapi video tadi tentang video pembelian? Silakan. Baik. Menurut saya, tanggapan saya melalui yang video yang saya tonton, pembulian berdampak kepada kesehatan mental seperti terjadinya depresi, merusaknya percaya diri, dan tidak ingin bergaul ke masyarakatnya. Iya. Oke, terima kasih Dior ya. Ada lagi mau menanggapi video tadi? Satu lagi. Ada mau menanggapi? Silakan ditanggapi. Apakah kalian pernah merasakan seperti yang di video tadi? Tidak? Kalau ibu tanya, kira-kira pembulian pernah nggak terjadi di sekolah? Nah, jadi termasuk pelanggaran HAM atau tidak? Termasuk. Apakah perbuatan ini diperkenankan? Tidak. Kira-kira apa solusinya biar untuk menghindari pembulian di sekolah? Meningkatkan prestasi. Meningkatkan prestasi. Kedua, Sadar diri. sadar diri. Oke. Lain? Kemampuan untuk merasa empati. Kemampuan untuk merasakan empati pada orang lain ya. Terus kita juga bisa menghargai dan menghormati hak asasi yang ada dalam diri orang lain. Oke, baiklah. Untuk setelah kalian mengetahui video mengenai pembulian ini, ibu akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Satu kelompok ada 5 orang, di mana nama-namanya sudah ibu share kemarin di grup WA. Silakan kalian berkumpul berdasarkan nama-nama kelompok yang sudah ibu tentukan. Silakan berkumpul kelompoknya. Baiklah, ibu hari ini akan membagikan LKPD, di mana LKPD ini berisi satu kelompok itu satu kasus yang berbeda. Jadi kelompok satu kasusnya beda, kedua beda, tiga beda, empat beda. Jadi kasusnya sudah ibu tentukan. Jadi tugas kalian tinggal mencari aja penyebabnya, judul kasusnya apa, terus kategori jenis pelanggarannya itu berat atau ringan, terus penyebabnya dan upaya penanganan kasus-kasus yang terjadi di LKPD ini. Jadi LKPD ini sudah berisi petunjuk dan cara pengerjaannya. Jadi tinggal isi aja di sini ya. Oke, bagikan LKPD-nya. Kelompok satu mana? Oke, kelompok satu. Silakan isi. Nanti kalau ada bagian yang tidak paham, silakan bertanya ya. Kelompok dua. Ibu, jawabnya ini di belakang, Bu. Ya boleh, jawabannya juga boleh. Kelompok tiga. Nanti ibu kasih waktunya berdiskusi 10 menit aja ya. Nanti presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 dulu untuk minggu ini. Minggu depan kita lanjut lagi kelompok 3 dan kelompok 4. Karena nanti kalau nanti kan terbatasnya waktu. Jadi untuk mengisi LKPD ini boleh menggunakan berbagai sumber dari internet, dari buku paket, dari sumber-sumber yang relevan. Boleh buka laptopnya, handphonenya, digunakan mencari bahan-bahan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi yang ya, sumber belajar.
Silakan kita akan berdiskusi kelompok. Jadi untuk kelompok yang tampil, silakan mempresentasikan hasil kelompoknya, dan bagi kelompok 2, 3, dan 4 silakan memberi pertanyaan atau tanggapan mengenai kasus yang dibahas oleh kelompok 1 mengenai tragedi Trisakti. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Boleh bentuknya silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan mengenai tragedi Trisakti. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana tragedi Trisakti. Jadi secara singkatnya, tragedi Trisakti merupakan tragedi yang terjadi karena adanya kasus penembakan yang mengakibatkan 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang meninggal dunia. Upaya pemerintah atau solusi. Merespon hal itu, pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang merampungkan laporannya pada 23 Oktober 1968. Meski 2 dekade telah berlalu, keadilan masih terus diperjuangkan. Pada tanggal 18 Mei 2022, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti bertemu kepada staf kepresidenan atau KSP. Baiklah, hanya segitu presentasi kami. Yang ingin bertanya kami silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Nisa. Sebelum itu, terima kasih atas kesempatannya Ibu, kawan. Penjelasan dari kelompok 1 sangat memuaskan dan mudah dipahami. Untuk itu kita apresiasi dulu. Langsung ke pertanyaan. Ini lebih ke kekepoan saya sendiri. Kita tahu bahwa pada era sekarang demonstrasi biasanya terjadi akibat adanya provokator yang merupakan kaki tangan dari pemerintahan itu sendiri dengan mengkambing hitamkan mahasiswa yang menentang kebijakan tertentu. Apakah hal ini juga terjadi di kasus Trisakti 2 dekade yang lalu? Dalam dulu ya, pertanyaan dari kelompok 4. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fazila Nisa. Yang dari inti pertanyaannya itu apakah ada provokator di tragedi Trisakti ini, ya kan? Nah, di tragedi Trisakti ini, setelah kita membaca kronologis yang sebenarnya, pada saat itu mahasiswa sudah dipukul mundur, tapi aparat maju lalu menembaki peluru. Nah, setelah itu ada satu mahasiswa yang mengaku sebagai alumni Trisakti pada saat itu. Dia memaki-maki aparat dan mengajak mahasiswa untuk jalan mundur. Nah, pada saat itu tentu yang kita tahu itu adalah salah satu provokator dari demonstrasi massa gitu. Oh, gitu. Baiklah, di sini saya ingin menyimpulkan hasil presentasi dari kami mengenai kasus Trisakti yang terjadi sekitar tahun 1998 pada bulan Mei. Nah, di sini yang pertama yaitu kronologinya kita sudah tahu, yaitu judulnya
mengenai kronologi tragedi Mei 1998 atau 12 Mei 1998 tertembak matinya 4 mahasiswa dan saksi. Kemudian ini termasuk dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Kemudian kejadian ini terjadi karena mahasiswa yang menuntut tanggung jawab pemerintah atas terjadinya beberapa krisis seperti krisis ekonomi atau kita kenal dengan krisis moneter, krisis politik dan kepercayaan serta krisis hukum pada awal 1999 akibat krisis finansial Asia 1997 sampai 1999. Mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatan karena pemerintahan Presiden Soeharto dinilai otoriter dan tidak menerima kritikan masyarakat. Selanjutnya yaitu Baiklah, hanya segitu presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang sudah hadir, tanggapan anak ibu sudah memahami kasus-kasus yang sudah diberikan dari LKPD. Berarti anak ibu sudah bisa memahami materi mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dan sudah bisa mempresentasikan hasil dari kasus yang diberikan dan upaya-upaya dalam menangani kasus tersebut. Baik anak-anak ibu, masih bersemangat belajarnya kita? Oke. Ya, selesai. Kita masuk ke kesimpulan. Siapa setelah tadi tampil kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4, apa yang bisa kalian simpulkan dari materi pelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan singkat. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih Ibu sudah memberikan saya kesempatan untuk menyimpulkan materi hari ini tentang hak asasi manusia. Dari 3 kasus yang sudah kita presentasikan, yaitu tentang Trisakti, kelompok kami sendiri yaitu Masina dan juga kasus pembunuhan anak, bisa dikategorikan semuanya HAM berat. Kita kembali lagi, berarti HAM itu adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh setiap insan manusia dari lahir sampai kapanpun, baik tua, muda, miskin, kaya, dan lain sebagainya. Hal ini sudah teruniversal dan juga sudah ditetapkan, tidak bisa digugat. Jadi kalau ada yang merusak atau berusaha untuk merombak hak seseorang itu bisa dikenakan sanksi ataupun bisa dikenakan hukuman yang sangat berat setimpalnya. Perlu kita sadar akan dengan lingkungan bahwa setiap manusia itu punya haknya masing-masing yang tidak boleh kita gugat. Jadi kita sebagai generasi muda harus bisa lebih fokus, semangat dan juga berhati-hati karena kita tidak tahu yang kedepannya akan terjadi seperti apa. Sekian, terima kasih. Oke, apa kita sudah memahami betul masalah mengenai hak asasi manusia dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Perlu tambahkan sedikit bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 2 faktor. Pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kasus-kasusnya ini biasanya terjadi apabila hak dan kewajiban kita ini dilanggar. Apabila hak dan kewajiban kita ini kan dia berjalan lurus nih. Apabila hak sudah dipenuhi, biasanya kewajibannya juga harus dijalankan. Apabila ini bentrok, maka inilah biasanya terjadinya pelanggaran. Dan upaya-upaya dari pemerintah sudah juga banyak dilakukan untuk menangani masalah kasus pelanggaran HAM, seperti adanya Komnas HAM, seperti juga dalam pendidikan juga sudah berkontribusi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam Indonesia ya. Oke, apakah anak-anak itu sudah paham mengenai materi pada hari ini? Baik, untuk melihat kalian sudah paham atau belum mengenai materi kita pada hari ini, Ibu akan mengadakan proses. Silakan dibuka handphonenya. Karena soalnya sudah disiapkan dalam bentuk pilihan ganda. Soalnya sudah disiapkan di pilihan ganda, itu ada 3 soal. Ibu kirimkan ke Google Form. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya mengenai pelajaran kita pada hari ini, dan nanti jawabannya juga sudah ada. Silakan 10 menit dari sekarang. Tidak, Bu.
udah selesai Bu. Dari ini Bu. Baik, dah. Sudah siap semuanya? Oke. Terima kasih sudah mengirimkan jawabannya melalui Google Forms. Kalian bisa lihat juga. Sudah keluar skornya? Ya, tuntas? Sudah berarti anak-anak ibu sudah memahami pelajaran kita hari ini karena sudah terlihat ya dari nilainya sudah di atas KKM semua. Apa untuk kita semua? Oke. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita merefleksikan dulu apa yang bisa kalian rasakan pelajaran hari ini dan apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran kita hari ini. Silakan kita refleksikan dulu. Siapa yang bisa merefleksi? Silakan. Ya, Fadil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya yang saya rasakan kegiatan hari ini yaitu sangat menyenangkan. Saya juga mendapatkan banyak informasi baru yang belum saya ketahui tentang HAM yang tidak bisa dicabut, itu sudah ada sejak lahir, dan tentang kasus-kasus atau peristiwa yang telah diusut namun sampai sekarang belum menemukan titik terang. Oke, terima kasih buat jadi refleksi. Oke, untuk bahas sedikit refleksi kita hari ini. Kalian sudah memahami pelajaran pada hari ini. Ibu berharap dengan kalian sudah mengetahui kasus pelanggaran HAM dan upaya-upayanya, kita sebagai peserta didik wajib untuk menjaga dan menghormati setiap hak dan kewajiban yang sudah dimiliki oleh setiap orang. Jadi dengan sudah kalian menghargai, menghormati, jadi kasus-kasus atau pelanggaran yang terjadi tidak akan terjadi lagi, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang bisa berdoa? Nah, minggu depan pelajaran kita mengenai sistem demokrasi Pancasila ya.